Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan pada pribadi khatib khususnya dan umumnya kepada para jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena memang manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, tak terasa saat ini kita sudah berada di hampir penghujung bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan insyaallah 2 hari lagi kurang lebih kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, di mana Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita, menggembleng kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 tempat. Tempat yang pertama dikhususkan untuk balasan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarang olehnya, yakni surga namanya. Allah juga menciptakan satu tempat untuk balasan bagi hamba-hamba Allah yang selalu mengingkari, yang selalu membangkang atas perintah-perintahnya. Disuruh melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mau. Disuruh melaksanakan ibadah sholat, dia enggan. Dan juga disuruh membayar zakat pun dia tidak rela. Jadi neraka namanya. Ada beberapa tingkatan dan nama surga. Di antaranya surga Firdaus, yakni surga khusus untuk kelas-kelas manusia hamba-hamba Allah yang VIP. Ditujukan untuk hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya, nanti mendapatkan surganya Firdaus. Sama juga Allah menciptakan beberapa tingkatan dan nama-nama neraka. Salah satu di antaranya neraka Jahannam, yakni dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang selalu membangkang atas perintah-perintahnya. Jamaah salat Jumat rahimahullah, berbicara masalah neraka Jahannam, Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita siapa sajakah yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, aku jadikan penghuni neraka
manusia, karena jin dan manusia Allah ciptakan lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya seperti hewan dan lain sebagainya. Kenapa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan penghuni neraka jahanam? Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Yang pertama kata Allah, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka diberikan hati oleh Allah. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada bencana seperti minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu, kita salahkan pemerintah. Ketika ada bencana, apa jawaban kita? Ini adalah gejala alam. Ini adalah imbas alam. Ada tetapi Al-Quran menjawab. Apa kata Al-Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seumpama kata Al-Quran, di suatu daerah mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dan iman yang tidak dicampur dengan kesyirikan, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka kata Allah, kami turunkan keberkahan dari langit maupun kami keluarkan keberkahan dari bumi. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, kita ini harus sadar, kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu dilanda musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita sudah beriman dan bertakwa? Mungkin kemarin banjir karena perbuatan ulah kita sendiri. Bukankah kata di dalam Islam itu an-nasabatu minal iman, kebersihan merupakan bagian daripada iman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, berarti tipislah iman kita. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ciri yang kedua adalah walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jujur hadirin rahimakumullah, di Ramadan ini kita dididik untuk selalu bertadarus, untuk selalu membaca Al-Quran. Artinya kita selalu berpandangan memandang Al-Quranul Karim, ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pula yang melihat kebanyakan maksiat. Jujur, setiap hari kita menggunakan handphone atau smartphone. Ketika ada beranda yang tidak semenggah, kita selalu mencoba-coba sehingga mata kita selalu ditujukan ke arah yang tidak baik, yang tidak benar. Inilah lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Kebanyakan melihat yang bersifat maksiat. Na'udzubillah subhanahu na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, penyebab manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi mereka lebih senang mendengar musik-musik yang bersifat maksiat. Na'udzubillah subhanahu na'udzubillahi min dzalik. Ketika itulah nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib pribadi dan khususnya dan umumnya kepada para jamaah. Mari di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan selama ibadah puasa di bulan Ramadan ini, baik itu puasa kita, sholat tarawih kita, zakat kita, tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita dipanjangkan usia kita, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بأمر بلاغ نفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة رسول الله أجمعين، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة.